Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kebidanan ya. Ketemu lagi dengan Bu Rosi. Hari ini saya akan berbicara atau menyampaikan materi tentang teknik pemberian obat ya. Jadi nanti untuk teknik pemberian obat di sini akan jelaskan apa saja teknik pemberian obat, bisa melalui oral, bisa melalui injeksi, kemudian juga melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui anus, dan juga melalui vagina. Jadi berbagai macam teknik untuk pemberian obat. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang untuk pemberian obat melalui oral. Jadi di sini ada beberapa indikasi atau hal-hal yang diperbolehkan untuk pasien diberikan obat secara oral atau melalui mulut, yaitu apabila satu, pasien harus dapat menelan. Berarti dengan kata lain pasiennya adalah harus sadar secara penuh. Kemudian yang berikutnya, obat itu dapat bertahan dalam lambung. Jadi misalkan kalau pasiennya itu mempunyai penyakit yang berhubungan dengan lambung yang membuat dia tidak bisa mempertahankan isi lambungnya, maka bukan merupakan suatu indikasi. Kita masukkan ke dalam kontraindikasi. Jadi kontraindikasinya adalah muntah-muntah, mual juga termasuk. Kemudian apabila akan dilakukan bilas lambung, kemudian apabila pasien tidak sadar. Oleh karena itu tadi saya sampaikan pemberian obat melalui oral adalah khusus untuk orang-orang atau pasien yang sadar secara penuh ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah secara parenteral. Memang secara fisiologi obat-obat yang diberikan secara parenteral itu memang diabsorpsi lebih cepat daripada obat yang lain, tetapi tidak dapat ditarik atau diambil kembali bila sudah diinjeksikan. Oleh karena itu Anda sebagai bidan, kita nakes harus hati-hati di dalam memberikan obat secara parenteral. Jadi kalau Anda mau ngasih obat, pastikan tanyakan dulu namanya siapa, kemudian rumahnya di mana, cek kembali dengan buku register obat apakah betul pasien A mendapatkan obat X atau bukan, karena kalau sudah salah itu sudah fatal, tidak dapat diambil kembali, seperti itu ya. Kemudian untuk perlengkapan dari pemberian obat secara parenteral itu ada yang namanya syring. Syring itu ada yang namanya jenisnya plastik dan juga memang disposable ya, jadi tidak bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian jenisnya ada yang spet insulin dan juga untuk tuberkulin. Kemudian untuk jarum sendiri, jarum itu juga disposable. Jadi syring sama jarum itu adalah merupakan peralatan disposable, artinya hanya bisa digunakan satu kali pakai, satu kali obat, dan itu harus tajam. Kemudian jarum itu ada ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Anda mau menyuntikkan secara IC, SC, IV, itu semuanya ada nomornya. Untuk cairannya, untuk bentuk obat itu ada yang bentuknya ampul atau vial. Yang pertama adalah vial. Vial itu berarti kalau kita pernah melihat itu seperti botol kecil, itu secara vial. Kemudian secara ampul,
Kalau misalkan obatnya bentuk kayak ampul, itu berarti bentuknya dia yang bisa kita patahkan lehernya. Nah, itu biasanya untuk obat-obat yang bentuknya sediaan cair ya, untuk vial. Untuk ampul maaf, tapi kalau vial masih bisa ada sediaan yang serbuk atau padat. Nanti kita akan pengenalan pada saat kita di lab. Kemudian lanjut, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini adalah yang namanya SPED untuk insulin ya. Kemudian ini adalah bentuk vial, ini adalah bentuk ampul. Biasanya di bentuk ampul ini di sini ada tanda titik, itu berarti merupakan patokan kita untuk mematahkan leher si ampul ini, sehingga nanti kita bisa mengambil obatnya dari ampul tersebut ya. Ini nanti bisa Anda lihat di lab. Kemudian kita akan bicara untuk masing-masing teknik pemberian obat. Hal pertama yang kita pelajari adalah intrakutan. Jadi, pemberian obat melalui teknik intrakutan itu adalah memasukkan obat di bawah dermis atau epidermis di lengan. Biasanya teknik ini dilakukan atau digunakan untuk tindakan dalam skin test alergi atau juga tes mantok ya. Tes mantok itu adalah untuk tes mengetahui apakah ada TBC atau tidak. Kemudian juga vaksinasi. Vaksinasi itu biasanya untuk bayi-bayi yang berumur 1 bulan, karena kita akan vaksin BCG. Kemudian salah satu pedomannya untuk intrakutan adalah Anda menyuntikkan melalui kapiler di area penyuntikan. Kemudian pada saat setelah disuntik, daerah penyuntikan tidak boleh dimasase. Dimasase seperti itu, tidak boleh diuyuk-uyuk cara bahasa Jawanya. Kemudian di sini diabsorpsi secara lambat. Nanti akan ada videonya ya. Berikutnya adalah penyuntikan secara subkutan. Secara subkutan ini adalah dengan posisi jarumnya adalah 45 derajat. Penyuntikan secara subkutan berarti kita memasukkan obat di bawah kulit lengan atas sebelah luar. Jadi bisa di lengan, bisa di paha, kemudian bisa di daerah umbilikus. Biasanya untuk suntikan secara SC itu adalah untuk vaksin, misalkan vaksin TT untuk ibu-ibu hamil, kemudian atau untuk TT capeng, calon pengantin ya. Kemudian apabila akan dilakukan operasi atau juga akan diberikan suntikan atau injeksi insulin untuk penderita DM, biasanya dia di daerah umbilikus. Itu berarti secara subkutan ya. Jelas ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis di forum ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya teknik secara intramuskular. Untuk intramuskular di sini adalah sudut penyuntikan adalah ada yang mengatakan 45 sampai 90, tapi juga ada yang mengatakan 90 derajat, dimasukkan sampai dengan otot. Injeksi IM diabsorpsi lebih cepat daripada SC karena kita tahu suplai darah yang di dalam otot itu lebih besar daripada bagian tubuh yang lain, sehingga otot dapat menampung volume obat lebih banyak daripada teknik
yang lain. Lokasinya di mana? Ada yang namanya dorsogluteal, ini daerah bokong kalau posisi pasiennya adalah tengkurap. Kemudian ada yang namanya ventrogluteal kalau dia posisinya berbaring. Kemudian ada di daerah femur atau paha, ini biasanya untuk injeksi oksitosin ya pada saat Anda menolong persalinan. Kemudian ada juga di daerah factor lateralis dan juga di musculus deltoid kalau misalkan Anda mau nyuntik TT tadi yang saya ceritakan, TT ibu hamil atau TT calon pengantin. Berikutnya adalah intravena. Teknik intravena diperlukan pada keadaan emergensi karena memang dia lebih cepat pada saat posisi emergensi. Lokasinya di mana? Di vena, kemudian di daerah sefalik, kemudian di radial, antebrachial, basilic vein, median cubita, vena basilic, vena cephalic, vena dorsal metokarpal. Efeknya cepat karena memang dia langsung masuk ke pembuluh darah sehingga Anda harus memberikan secara perlahan. Kemudian kita wajib mengamati reaksi pasien selama pemberian obat. Kemudian stop bila tumbuh reaksi yang tidak diinginkan, contohnya nyeri, kemudian gatal-gatal dan sebagainya. Nah, ini untuk lokasi intravena ya. Tempat vena di mana? Ini bisa terlihat. Jadi memang pada saat menyuntikkan secara vena itu yang kamu suntikan adalah ini. Venanya harus kena. Itu ya. Di sini ada gambarnya, silakan diamati. Di sini banyak sekali tempat-tempatnya untuk tempat pemberian injeksi secara intravena. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada yang namanya lokasi untuk pemberian injeksi secara subkutan. Ya, jadi ada perut bagian bawah, kemudian lengan atas ya, lengan atas. Kemudian ada paha atas sebelah luar ya. Itu untuk yang SC. Kemudian di sini ada sudut injeksi. Ini adalah merupakan teknik dari penyuntikan secara intrakutan. Di sini sudutnya adalah 10 sampai dengan 15 derajat. Ya, jadi posisinya harus diperhatikan betul ini. Bagaimana posisi tangannya? Ini juga harus diperhatikan. Kemudian ini adalah untuk injeksi intravena, sudutnya adalah 25 derajat. Perhatikan posisi tangannya. Kemudian ini adalah untuk teknik subkutan 45 derajat. Perhatikan posisi tangannya. Yang terakhir adalah injeksi secara intramuskular 90 derajat. Jadi kita lurus, tegak lurus ya. Ini seperti pegang pensil. Perhatikan posisinya sehingga posisi tangan si penyuntik juga berbeda-beda karena berdasarkan sudut dari posisi tekniknya, IC, IV, SC, dan IM. Oke. Nah, di sini adalah contoh bagaimana cara Anda menyuntikkan intrakutan. Ini adalah contoh saat Anda melakukan penyuntikan intrakutan untuk skin test alergi. Jadi nanti hasilnya memang ini harus ada menggelembung begini. Jadi nanti di sini kalau misalkan dia dilakukan tes alergi, maka daerah sekitar gelembung ini dia akan memerah. Makanya harus dilingkarin karena untuk melihat setelah saya suntikan antibiotik
tunggu 15 menit, reaksinya seperti apa, apakah kemerahan, apakah gatal-gatal. Kalau misalkan iya, berarti pasien tersebut alergi terhadap antibiotik yang sudah disuntikan. Tidak perlu banyak-banyak, silakan hanya setengah cc saja cukup. Yang penting di sini harus ada menggelembung karena Anda berarti menyuntikkan di bawah dermis. Begitu ya. Ini untuk intrakutan, sudutnya adalah 15 derajat. Lanjut, ini adalah posisi untuk intramuskular. Bagaimana cara menyuntikannya? Jadi ini emang sepertiga sias, ini kamu ukur dulu dengan menggunakan tangan, kemudian jatuhlah di sini. Perhatikan bagaimana cara posisi tangannya. Kemudian kalau pasiennya kurus berarti silakan dicupit supaya lebih tebal di sini. Nah, di sini ada posisinya di mana saja Anda bisa menyuntikkan secara IM. Jadi di sini ini adalah musculus deltoid. Jadi kalau misalkan di lengan, disinilah posisinya Anda menyuntikkan. Ya. Kemudian kalau misalkan ini adalah di daerah pantat ya. Ini posisi pasiennya adalah miring. Berarti Anda harus menyuntikkan di daerah gluteal. Ini sudah terlihat. Ya. Oke, ini ada tempat IM. Nanti bisa Anda lihat satu persatu, diamati Anda mau pakai yang mana ya. Kemudian lanjut cara pemberian obat melalui oral. Ada juga yang namanya melalui sublingual. Jadi kalau misalkan sublingual berarti Anda memberikan obat itu di bawah lidah pasien, tidak langsung masukkan, tetapi dia nanti diletakkan di bawah lidah. Lama-lama obat itu akan hancur ya. Kemudian yang berikutnya adalah secara bukal. Kalau secara bukal berarti memberikan obat dengan cara meletakkan obat di antara gusi dan juga membran mukosa di antara pipi. Tujuannya adalah untuk mencegah efek lokal dan juga sistemik, untuk memperoleh aksi kerja obat lebih cepat dibandingkan oral, dan juga untuk menghindari kerusakan obat oleh hepar. Tetapi mungkin yang cara bukal sudah jarang ya, karena memang biasanya langsung oral saja, dan kadang-kadang pasien merasakan tidak nyaman kalau diberikan obat secara bukal. Tetapi kalau sublingual masih bisa. Oke. Kemudian ada juga yang namanya secara rektal melalui vagina dan juga uretra ya. Ya. Jadi tadi untuk konsepnya sudah dijelaskan di awal, kita perjelas kembali di sini. Untuk intravena, diingat-ingat, berarti kita memberikan obat atau menyuntikkan ke dalam pembuluh darah vena dengan sudut 20 derajat. Untuk intrakotan berarti dilakukan sebagai tes reaksi alergi terhadap jenis obat yang akan diberikan. Intrakutan dilakukan di bawah dermis atau epidermis dengan sudutnya 15 sampai dengan 20 derajat. Jadi diingat-ingat ya. Kemudian pemberian obat secara subkutan. Pemberian obat secara subkutan di bawah kulit pada lengan sebelah luar atau sepertiga bagian bahu, bisa juga di paha sebelah luar, daerah dada, dan daerah sekitar umbilikus. Sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Kemudian pemberian obat melalui IM. Untuk pemberian obat melalui IM di sini berarti Anda memberikan obat dengan memasukkannya ke dalam jaringan otot. Lokasinya adalah di dorsogluteal, ventrogluteal, vastus lateralis, atau di musculus deltoid. Tujuannya adalah agar absorpsinya lebih cepat karena memang dia
lebih banyak otot sehingga menampung lebih banyak obat. Posisinya adalah 90 derajat sehingga posisi jarum adalah tegak lurus ya, ingat-ingat. Kemudian di sini, bagaimanakah cara memberikan obat melalui rektum atau anus? Jadi memang kalau pemberian obat melalui rektum itu adalah untuk memberikan efek lokal dan sistemik. Biasanya adalah pengobatan dengan suppositoria. Tujuannya biasanya kalau Anda lihat kadang-kadang kayak dulu kolak, itu kan untuk melunakkan fesis, untuk merangsang BAB ya. Kemudian di sini kontraindikasinya adalah apabila akan dilakukan pembedahan di daerah rektal, karena jelas ini nanti akan mempengaruhi efek anestesi. Oke, itu rektum. Kemudian pemberian obat melalui vagina. Di sini berarti Anda masukkan obat melalui vagina. Tujuannya adalah untuk efek terapi dan mengobati saluran vagina atau serviks. Bentuknya bisa dalam bentuk krim atau juga suppositoria. Ya. Kemudian memberikan obat melalui kulit. Di sini dengan cara Anda oleskan di kulit. Jadi tidak perlu boleh juga menggunakan handscoon ya, karena memang untuk menghindari kontak dengan pasien. Tujuannya adalah untuk mempertahankan hidrasi, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi dan juga mengatasi infeksi. Bentuknya krim, lotion, aerosol dan juga spray. Itu kalau memberikan obat melalui kulit. Kemudian memberikan obat pada mata. Biasanya berupa tetes mata atau juga salep mata. Dan di sini untuk persiapan pemeriksaan struktur internal mata, pengukuran refraksi lensa, kita berikan obat pada mata. Jadi ya, ini biasanya pasien bisa secara mandiri diberikan itu ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pemberian obat melalui telinga. Biasanya kalau kita mau ngasih obat melalui telinga itu adalah bentuknya obat tetes telinga atau juga salep. Obat tetes telinganya itu biasanya adalah obat-obat antibiotik yang diberikan untuk pasien-pasien yang terkena radang telinga. Itu berarti obat melalui telinga ya. Kemudian pemberian obat melalui hidung. Biasanya diteteskan pada hidung dengan kasus apabila ada pasien-pasien yang mengalami peradangan pada hidung atau juga infeksi. Kita berikan tetes pada hidung, biasanya kita menggunakan pipet. Seperti itu. Oke, untuk materi saya selesai. Apabila ada pertanyaan silakan diberikan di forum. Selamat belajar, semoga materi hari ini bisa Anda terima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.